pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kelimpahan golongan transisi periode 4 sedikit. Yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki kecenderungan sifat unsur-unsur golongan transisi periode 4 sedikitnya. Peserta didik dapat menganalisis manfaat unsur-unsur golongan transisi periode 4 sedikitnya manfaat dari 5 unsur. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis proses pembuatan unsur-unsur golongan transisi periode 4 sedikitnya 1 proses pembuatan. Peserta didik dapat menyajikan data hasil penelusuran informasi mengenai kelimpahannya tadi, sifat, proses, dan guru mau uji dulu. Kalian belajar nggak di rumah? Silakan dibuka fisiknya. Nah, ini adalah kodenya. Silakan dimasukkan kodenya. Dulu ya. Lanjut ya. Guru menggunakan materi pembelajaran masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Di sini. Nah, langkah-langkah pembelajarannya sama. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir kita akan menganalisis dan mengevaluasi apa yang tampil di depannya. Apa yang kalian lihat? Ya, PT Freeport tadi ya, kalau PT Freeport berarti bukan Papua ya. Jadi itu adalah gambaran dari PT Freeport Indonesia. Mulai sebelah kanannya apa? Ya. Kalau setelah kalian melihat ini, apa yang ada dalam benak kalian atau pikiran kalian? Oke, lembaganya yang paling banyak ya PT Freeport Indonesia. Oh, kelimpahannya, oke. Kelimpahannya adalah kelimpahannya lembaga itu. Bentuk aslinya lembaga itu seperti apa? Bentuk kelompok. Silakan Bu Guru mulai dari sebelah sini dulunya yang mengambil kartunya. Jadi sama, nanti siapa yang masuk dalam satu golongan itulah yang menjadi satu kelompok. Silakan mau ambil yang mana? Oke, sekarang Guru minta alkalinya yang sebelah sini. Alkali sebelah sini, alkali tanah, gas halogen dan gas mulia. Oke, silakan diangkat mejanya. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya di depan. Silakan perwakilan kelompoknya. Oke, Guru mau sama seperti kemarin ya. Kalian itu bisa berbagi peran atau tidak semuanya benar. Dapat bagian penyelidikan, bisa mencari di flipbook, internet atau di itu yang kalian tercantum semuanya. Tapi nanti kalian, oh di sini tuh ada ini untuk ini ada. Tugasnya siapa yang proses? Tiga sifat. Nah, tiga sifat itu kalian bisa jawab berdasarkan pertanyaan yang ada di LKPD, iya kan? Kalau kalian bisa menjawab yang ini, otomatis kalian bisa tahu tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya yang menjelaskan tentang proses, tentang sifat, tentang kelimpahan, bahkan yang untuk nanti bagian kesimpulan jadi dibagi rata. Tidak tertutup pada satu orang, oke? Bisa ya? Kita mulai ya untuk presentasi hasil ini. Ya, maju ke depan presentasikan hasilnya. Digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat bentuk solid karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan. Yang ketiga, vanadium. Manfaatnya untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi dan lembaga. Banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya yang menghasilkan. Transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas fluorescen jauh lebih rendah dibanding unsur periode keempat lainnya, karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan. Satu kekurangan unsur skandium adalah dapat menimbulkan bahaya kebakaran jika terpapar panas di udara, bahkan bisa meledak. Menurut pendapat kalian apa yang menyebabkan? Dalam keadaan panas akan bereaksi dengan oksigen dalam uap air H2O dalam proses reaksi eksotermik dan melepas gas H2 dalam jumlah besar.
sedikit di alam sehingga kelimpahannya berbentuk seng atau zinc itu sering kita temukan sebagai bahan dasar kosmetik atau salah satu komposisi dari kosmetik. Nah, menurut kalian itu kenapa seng atau zinc itu sering digunakan? Sering digunakan dalam industri kosmetik karena berperan sebagai antioksidan dan melindungi radiasi ultraviolet sehingga mendukung berbagai metode pencegahan kanker kulit. Sifat antioksidan disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, zinc tidak menimbulkan aktivitas reduksi oksidasi dan akibatnya tidak mampu menghasilkan radikal bebas. Kedua, produksi radikal bebas disebabkan oleh adanya ion logam berbahaya dapat digantikan oleh zinc. Ketiga, kandungan seperti metallocyanine atau superoksida dismutasi memperkuat sifat antioksidan. Dari besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur ataupun ada yang peroleh meliputi besi, batu kabur, potas dari udara untuk mengoksidasi dan CO. Proses yang terjadi, bahan-bahan dimasukkan ke dalam tungku dari zat tanur. Udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon dari gas CO2. C tambah O2 menjadi CO2. Kemudian gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan lokas menjadi CO. CO2 tambah C menjadi 2CO. Gas CO yang terjadi mereduksi besi secara bertahap menjadi besi. 2Fe2O3 tambah CO menjadi 2Fe3O4 tambah CO2 pada suhu 500 unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa dengan warna yang karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengaborsi sinar tampak. Pada golongan transisi, subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron pada subkulit untuk menyerap energi cahaya, sehingga elektronnya tereksitasi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil presentasikan? Berdasarkan diskusi kelompok, kami menyimpulkan bahwa kelimpahan unsur transisi periode keempat yang paling besar di muka bumi yaitu sekitar 6,2% massa kerak bumi. Sifat-sifat unsur transisi periode keempat yaitu keras, kerapatannya tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibandingkan logam golongan utama. Memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, bersifat magnetik, jari-jari atom tidak teratur dari kiri ke kanan. Unsur-unsur periode keempat memiliki manfaat, diantaranya digunakan sebagai badan pesawat terbang untuk mengeraskan baja, bahan utama pembuatan baja. Paling banyak unsur apa? Yang paling banyak adalah unsur besi. Oke, yang kelimpahannya paling banyak adalah besi untuk khusus untuk unsur transisi periode keempat. Kemudian sifatnya yang memiliki sifat tidak reaktif. Tadi kalian menyatakan apa? Unsur. Oke, kemudian yang titik lelehnya paling rendah. Kenapa tembaga tidak reaktif ya? Nah, jadi yang punya nilai reaktif dia tidak reaktif karena bernilai positif. Selanjutnya untuk manfaat salah satunya contohnya apa? Manfaat dari ya tadi bagus ya pertanyaannya Fitri tentang seng ya. Dia dimanfaatkan untuk industri kosmetik. Biasanya juga untuk kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita juga ini apa kebutuhan sengnya gitu. Pertanyaannya Bu Guru, bagaimana kalian mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil atau tidak? Mengenai apa? Oke, mengenai sangat sedikit, sangat kecil kelimpahannya di alam sehingga dia tidak terdeteksi dalam persen masanya, ya kan? Mencoba uji pemahaman kalian setelah kalian berdiskusi tadi. Apakah ada perubahan dari awal atau tidak? Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya semula. Kita akan melanjutkan ke posternya. Silakan masukkan kodenya. Oh ya. Adi bisa tahu dia Gimana nih hasilnya bagus? dari 2 yang lumayan. Kita sudah selesai di kimia unsur sampai materi